Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, para pendengar saudaraku seiman seakidah, para pemirsa Asmaul Husna TV dan para pendengar radio SKN Al-Bayan dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Insya Allah kami akan kembali menghadirkan program kajian Kitab Usul Iman bersama Ustadz Faisal Mista MPDI Hafizahullah Ta'ala, dan hari ini merupakan pertemuan keempat di pekan ini, dan insya Allah kita akan hadir di hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 atau yang bertepatan dengan tanggal 4 di bulan Dzulqa'dah. Dan alhamdulillah beliau guru kita pemateri kita Ustadz Faisal sudah berada di studio. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Gimana, sehat Kang Angga? Alhamdulillah, nah Masya Allah. Nah Ustadz, di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan berikut ya, pertemuan ke-9 Ustadz, masih di Kitab Usul Iman. Hari ini materi atau temanya apa Ustadz? Ya, tentang wajib mengesahkan Allah dalam ibadah, di mana di dalamnya akan dibahas tentang makna ibadah serta asas dalam melaksanakan ibadah. Masya Allah. Nah, para pendengar saudaraku seiman seakidah yang Allah muliakan, bagi Anda yang ingin memperdalam materi ataupun bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Kita akan langsung saja simak materi pembahasan yang akan disampaikan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio SKN Al-Bayan dan juga pemirsa TV Asmaul Husna dimanapun antum berada. Mudah-mudahan di pagi yang penuh berkah, di pagi yang penuh rahmat dari Allah SWT, kita bersyukur, selalu bersyukur dengan memuji-muji Allah. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur atas nikmat Allah ini, tidak henti-hentinya kita bersyukur. Dan di antara sebagian dari tanda-tanda orang bersyukur adalah orang yang banyak memuji Allah, banyak-banyak berzikir. Maka jangan lupakan zikir kita ya, zikir di waktu shabah, di waktu pagi, dan juga melaksanakan kebaikan-kebaikan di pagi hari ini. Di antaranya alhamdulillah kita bersama-sama membacakan kitab usul iman dalam rangka mempelajari, mengambil faidah yang banyak dari kitab ini, dari yang ditulis dari para ulama. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, kita lanjutkan pembacaan kitab Usul Iman. Qalu masyayikh hafizahumullah taala fi kitabihim Usul Iman fi Dhail Kitab wa Sunnah Al-Mabhatsus Tsani. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua. Dan dia adalah wujubu ifradillahi bil ibadati wa tahtahu matalib. Yaitu mereka membuat judul wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah, atau wajibnya mentauhidkan Allah dalam ibadah, yang itu nanti ada beberapa pembahasan. Naam, mengesahkan Allah dalam ibadah ini merupakan kewajiban, bahkan ini fardu ain ya. Bahkan ini kewajiban yang paling wajib ya, yang didakwakan oleh para nabi, para rasul sebelum kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita, karena Allah yang memberikan rezeki, karena Allah yang mengatur hidup kita, maka wajiblah kita merendahkan diri, menundukkan diri, bertawakal, meminta tolong, meminta perlindungan hanya kepadanya, karena dia satu-satunya yang bisa memberikan semua itu. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudullah,
Sembahlah Allah saja. Allazi khalaq ubudu rabbakum, afwan. Wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, pencipta kalian yang memberikan rezeki kalian, yaitu Allah. Al-Khaliq, ya, pencipta kalian. Alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kalian. Waladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini kata para ulama adalah ayat di dalam Al-Quran merupakan perintah pertama, yaitu menyembah Allah. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah tentang tauhid uluhiyah ini, tentang tauhid ibadah, tentang mengesahkan Allah dalam menyembah, dalam ibadah. Kemudian siapa Rabb kita? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia yang telah menciptakan tadi. Kemudian allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa. Dia menciptakan bumi buat kita hidup. Sekarang ini kita di bumi, ya. Dan semua yang ada di atas bumi ini, pohon-pohonan atau perkebunan, ya, peternakan, kemudian ikan-ikan, apa saja yang kita nikmati dari bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Dia yang memberikan ini untuk kita, ya. Wassamaa bina, langit sebagai atapnya. Kemudian wa anzala minas sama imaan, dari air, dari langit turun hujan, dengan hujan itu tumbuhlah bumi. Fa akhraja minas samarati rizqan lakum. Kemudian kata Allah, Allah keluarkan dari bumi itu tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang itu sebagai rezeki bagi kita. Fala taj'alu lillahi andada. Kata Allah, jangan kalian jadikan tandingan selain Allah, jangan jadikan sekutu, jangan menyembah selainnya. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu. Jadi wajib kita menyembah Allah, ya, karena semua ini dari Dia. Semua ini pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua pemberiannya dan hanya Dia yang bisa memberi, hanya Dia yang bisa mampu menahan, hanya Dia yang bisa memberikan manfaat, hanya Dia yang bisa menolak bahaya, hanya Dia yang bisa memberikan kita rezeki, yang memberikan kita anak, kemudian yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita kebahagiaan. Hanya Dia juga yang mampu menghilangkan segala kemudaratan. Hanya Dia yang menghidupkan, hanya Dia yang mematikan, hanya Dia juga yang kita sembah. Ngapain kita menyembah selain Dia, Allah SWT, yang tidak bisa tidak sempurna, tidak bisa menghidupkan, nggak bisa mematikan, ngapain? Ya. Karena itu para ulama menulis judul ini, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Qalu, mereka berkata, al-matlabul awal, ya, yaitu judul yang pertama, ma'nal ibadah wal usulul lati tubna 'alaiha. Apa sih pengertian ibadah itu? Dan apa saja asas-asas agar ibadah ini tegak, ya, agar ibadah ini berdiri, agar seseorang dikatakan abid ibadur rahman, benar-benar hamba sejati, hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berkata, ibadatu fil lughah, ibadah menurut bahasa, az-zull wal khudu', maksudnya adalah menghinakan diri, merendahkan diri. Itu makna ibadah. Jadi secara bahasa, ya, setiap kita merendahkan dan menghinakan diri secara bahasa, artinya kita ibadah itu. Yuqalu ba'iru mu'abbad ay muzallal. Ya, ada onta yang direndahkan, ya, atau dihinakan, ya, dijinakan, ya. Wa tariqu mu'abbad, dan juga jalan yang diinjak-injak itu, idza kana mudhallalan qad wati'athul aqdam, karena sering diinjak akhirnya ada bekas-bekas jalan itu. Karena dia dihinakan, diinjak-injak, makanya disebut tariqu mu'abbad. Wa syar'an, adapun menurut syariat, apa sih makna ibadah itu? Hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbullahu wa yardah. Artinya adalah segala sesuatu, ya, segala nama, semuanya yang itu adalah sesuatu yang dicintai Allah dan yang diridhoi Allah. Minal aqwal, baik sesuatu adalah ucapan-ucapan seperti zikir-zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya. Atau doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau dakwah, wahai manusia sembahlah Allah. Itu berdakwah. Itu semua
semua yang Allah cintai dari ucapan kita itu ibadah. Ya, semua. Atau membaca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini juga ibadah. Kenapa? Karena ucapan ini diridhoi dan dicintai Allah. Maka ini disebut ibadah. Wal a'mal, atau dia juga termasuk perbuatan. Baik perbuatan ini dari anggota badan kita atau perbuatan ini dari harta kita, ya. Dari perbuatan anggota badan kita ya seperti menolong orang, ya, membantu orang tua, mengangkatkan ember buat orang tua mandi misalkan. Ini termasuk perbuatan yang diridhoi. Seperti sholat, ya, ruku, sujud, ini adalah ibadah yang Allah ridhoi, ya. Atau kita berhaji, ya, kita harus ngambil mikot, kemudian kita harus tawaf, kemudian harus sa'i, harus mabit misalkan bagi jamaah haji. Nah, ini semua adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan amal perbuatan dia, dan amal yang mereka lakukan di sana itu diridhoi Allah. Karena Allah syariatkan dan dicintainya. Karena Allah mencintai apa yang Allah syariatkan, ya. Kemudian az-zahira, baik ibadah ini nampak kelihatan jelas, ya, seperti apa? Seperti sholat itu jelas, kita berangkat ke masjid kelihatan. Azan, iqamat itu nampak jelas. Membaca Al-Quran, ya. Kemudian apa? Berhaji tadi, nanti insya Allah di bulan Zulhijjah kita akan berkurban, itu harus ditampakkan ibadah-ibadah yang nampak memang. Zakat, ya. Kemudian wal batina, atau mencakup sesuatu yang tersembunyi, baik dari akidah, keyakinan, ya, ataupun amalan-amalan yang kita sembunyikan yang orang lain nggak tahu. Seperti amalan hati memaafkan orang, amalan hati tawadu, amalan hati tawakal, amalan hati takwa, ya, amalan hati kemudian apa, zuhud terhadap dunia, ya, tidak mencintai dunia. Itu amalan-amalan hati, ya. Wara, kemudian amalan hati juga diantaranya mahabbah, mencintai Allah, khasyah, takut kepada Allah, kemudian ar-raja, berharap hanya kepada Allah. Nah, segala sesuatu ini sesuatu yang dicintai Allah. Maka hati kita apabila berharap kepada Allah, takut sama Allah, kemudian mencintai Allah, maka ini ibadah. Karena ini sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, ya. Atau amalan-amalan badan yang tersembunyi. Contohnya sedekah. Sedekah itu amalan harta, tapi dia lakukan sembunyi-sembunyi. Contohnya dia melihat ada pengumuman, ayo siapa yang mau berinfak untuk membangun masjid ini misalkan. Lalu dia kirimkan transfer. Enggak menyebutkan nama dia. Ya, dia hanya mengatakan Abdullah misalnya, dari hamba Allah saja. Orang lain nggak tahu, ya. Tapi dia ternyata berinfak ke situ. Bahkan mungkin infaknya besar, ya. Nah, dan sesuatu yang tersembunyi ini adalah yang dicintai Allah, diridhoi Allah, maka ini ibadah. Ini adalah makna ibadah. Jadi makna ibadah mencakup semua nama yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik itu perkataan, perbuatan, nampak, tersembunyi, atau hati. Ya, semua itu adalah amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi Allah, maka itu disebut ibadah. Ya. Dan ibadah di sini adalah ibadah yang Allah ridhoi. Ya. Nanti kita akan lihat syarat diterima ibadah. Ya. Karena ada ibadah juga yang dilakukan orang, tetapi nggak Allah ridhoi. Ya. Dia merasa itu ibadah, tapi ternyata itu bukan ibadah yang Allah ridhoi. Karena itu tidak Allah syariatkan, ya. Seperti misalkan seorang, saya mau beribadah kurban, lalu dia berkurban dengan ayam. Nah, dia baik memotong sembelihan bismillah misalnya, tapi itu tidak Allah ridhoi. Maksudnya kurbannya tidak sah, ya. Tapi kalau dia motong ayam buat keluarganya nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang memotong kurban bukan untuk Allah, untuk menghilang bala misalnya, maka ini bukan ibadah yang Allah ridhoi, ya. Bahkan ini berbahaya, bisa jatuh kepada syirik karena dia beribadah kepada selain Allah, karena dia meletakkan ibadahnya untuk menolak bala itu kepada gunung misalkan, penunggu gunung, atau kepada lautan. Nah, ini ibadah yang tidak diridhoi Allah. Qalu, mereka berkata, wa sayati ma yuwaddihu dzalika 'inda dzikri ba'di anwa'il ibadah, dan nanti akan disebutkan oleh para syekh kita dalam pembahasan macam-macam jenis ibadah.
Wa hiya tubna ala salasati arkan, dan kemudian kata mereka, kata para ulama, ibadah itu berdiri dengan 3 rukun utama. Jadi kalau nggak ada rukun ini nggak tegak ibadahnya. Seperti rumah, kalau nggak ada pondasinya nggak akan tegak rumah itu. Kalaupun bangunannya dibangun tanpa pondasi, nggak akan lama akan hancur bangunan itu. Makanya setiap bangunan pasti ada pondasinya, ya, agar bangunan itu kuat dan kokoh. Maka ibadah juga yang kita lakukan ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, kemudian sedekah atau ibadah yang lain, ini harus terpenuhi 3 pondasi utama ini. Ya, bahkan ini menjadi rukun dalam ibadah. Apa dia? Ya, para ulama menyebut 3 rukun ini dengan at-ta'abudu al-qalbiyah, ya. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Atau yusammiha ahlul ilm, disebut dengan al-muharrikatul qulub, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan 3 pondasi ini merupakan muharrikatul qulub, sesuatu yang menggerakkan hati, ya, dari hati, ya. Yang dia mau ibadah karena ada 3 ini. Dan 3 ini harus ada, 3-tiganya harus ada. Walaupun nanti tingkatan dari 3 ini berbeda-beda sesuai keadaan kita. Apa yang 3 ini? Mereka berkata, al-awalu kamalul hubbi. Yang pertama cinta. Bahkan para ulama mengatakan kamalul hubbi, kesempurnaan cinta. Ya. Jadi kesempurnaan cinta yang sangat disyariatkan, yaitu kesempurnaan cinta dalam ibadah. Dalam ibadah kepada Allah. Dan ini hakikat cinta sejati. Cinta sejati itu adalah cinta dalam beribadah kepada Allah. Ya. Adapun cinta-cinta sejati yang dinaungkan oleh para penyair atau orang-orang yang sedang para pujangga, yaitu cinta-cinta syahwat, ya, cinta-cinta kepada pasangan. Ada yang dibolehkan, bahkan disunnahkan, dianjurkan, mencintai istri, mencintai orang tua. Ada yang diharamkan, ya, mencintai pasangan yang belum menikah, ya. Tetapi kamalul hubbi di sini adalah kesempurnaan cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil ma'bud, ya, kepada yang diibadahi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci. Sebagaimana Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Surat Al-Baqarah ayat ke-165. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu asyaddu hubban. Cintanya cinta sejati. Sangat dan paling mencintai. Asyad itu paling kuat, paling syadid, ya. Cintanya enggak main-main, cinta sejati, bukan cinta bohong-bohongan, bukan cinta nafsu, ya, bukan cinta tipuan, tapi benar-benar mencintai, sehingga dia memperbudak dirinya untuk yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saking cintanya dia kepada Allah, dia memperbudak dirinya, dan memang dia harus memperbudak dirinya kepada Allah karena dia adalah budak Allah, hamba Allah. Sehingga dia sangat samina wa ta'ana, nurut sama Allah dengan cintanya itu. Dia mencintai ibadah dan dia sangat mendengar, sangat taat. Dan ini adalah sifat orang mukmin sejati, ya. Yaitu dia memiliki sifat cinta dalam ibadah. Ketika beribadah, dia beribadah karena cinta, bukan karena ikut-ikutan saja. Bukan karena ingin membebaskan beban tugas, tapi karena cinta. Berbeda seseorang yang melakukan sesuatu karena beban, atau seorang yang melakukan sesuatu karena cinta. Kita lihat hasilnya akan beda. Seseorang yang mengamalkan sesuatu karena cinta akan hasilnya akan lebih bagus, akan lebih baik, dan akan lebih menyenangkan hatinya, menenangkan jiwa. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu karena beban. Dia akan lakukan itu secepatnya, dia akan lakukan itu asal-asalan, nggak ada persiapan untuknya, dan ketika melakukan itu nggak ada kenikmatan, karena nggak ada cinta. Ya. Tetapi ketika dia mencintai, subhanallah, dia akan merasakan kenikmatan dalam ibadah. Dan ini ada di dalam hati kita. Allah memberikan permisalannya. Allah memberikan tanda-tanda itu. Sebagaimana kita mencintai sesuatu. Lihat, ketika seseorang mencintai melakukan perbuatan sesuatu, dia akan semangat melakukan persiapan ini, persiapannya matang. Saat melakukannya dia nikmati. Kendala apapun yang akan dia hadapi nggak jadi masalah karena dia cinta. Seperti seseorang yang mencintai
naik gunung, hiking ya. Lihat, dia sangat cinta naik gunung hiking. Dia persiapkan dengan persiapan yang matang. Lalu saat melakukannya dia senang. Walaupun menanjak gunung yang tinggi ya, kakinya pegel. Nanjak gunung kan pegel. Walaupun ancaman nyawa ya, orang yang hiking itu kan taruhannya nyawa. Karena dia akan masuk ke dalam hutan yang bisa jadi dia jatuh, atau bisa jadi banyak hewan-hewan buas di sana. Bisa jadi dia kekurangan bahan makanan dan yang lainnya. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena ada kecintaan yang menyebabkan mereka mau dan senang melakukan, walaupun banyak rintangannya. Nah, sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah, ketika dia mencintai Allah, Rabb-nya subhanahu wa ta'ala, dia akan mencintai ibadah itu. Dan dia akan senang dalam ibadah. Dan dia menikmati kelezatan ibadah kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu kata para ulama, mengatakan bahwa al-mahabbah ini ruhul ibadah. Bahkan cinta ini adalah ruhnya ibadah seorang hamba. Kalau seorang hamba beribadah sudah berdasarkan cinta, maka dia sudah merasakan inti dari ibadah tersebut, ruh ibadah itu, yaitu mahabbah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, juga para sahabat-sahabat mereka, pengikut-pengikut mereka, para ulama, para orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur imannya kepada Allah, mukmin sejati yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, asani kamalur raja. Mereka selain cinta, tidak hanya cinta, di dalam hati mereka juga terdapat rasa harap yang tinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika beribadah. Jadi tidak hanya ada cinta, tapi ada rasa harap juga. Karena Allah sudah fitrahkan kepada manusia, manusia itu akan punya harapan. Kalau ada manusia yang nggak punya harapan, itu pasti dia membohongi fitrah dia. Bukankah manusia pagi-pagi ya akan cari minum, cari sarapan. Berharap apa? Berharap supaya dia sehat. Manusia bekerja ke ladang, atau bekerja ke sawah, atau mereka ke kantor, atau berdagang di pasar. Apa sih yang mereka lakukan itu? Ada harapan nggak? Ada. Harapan apa? Supaya mereka dapat uang, supaya mereka dapat hasil yang bisa memenuhi kehidupan mereka. Ini fitrah manusia, nggak bisa dipungkiri. Manusia pasti punya harapan. Kalau ada orang bilang saya nggak punya harapan sama sekali, bohong. Kalau gitu kenapa dia makan? Kenapa dia minum? Kenapa dia hidup ya? Kenapa dia menikah ya? Kenapa dia bersosialisasi, bermasyarakat? Itu semua pasti ada harapan dalam dirinya. Setiap pemimpin punya harapan, cita-cita. Begitu juga rakyatnya pasti punya harapan dari pemimpinnya. Begitu juga pemimpin punya harapan dari rakyatnya. Semua makhluk pasti punya harapan. Karena ini adalah fitrah yang sudah Allah fitrahkan dalam diri manusia. Maka ketika ada seorang hamba mengatakan saya beribadah kepada Allah nggak berharap apa-apa, dia sudah menyalahi fitrahnya. Dan dia sudah beribadah tidak berdasarkan keridhaan Allah. Kenapa? Karena ketika kita berharap kepada Allah, harapan kita ini harapan yang Allah ridhoi. Maksudnya apa? Allah meridhoi, bahkan menyukai hamba-hambanya yang berharap kepadanya. Karena itu Allah SWT as-Samad, tempat berharap semua makhluk. Maka Allah sangat senang ketika hambanya bertobat. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan bahwasanya Allah itu lebih senang tobatnya seorang hamba dibanding seseorang yang kehilangan barang ontanya di tengah padang pasir, kemudian ada bahan makanannya, lalu ontanya kabur, tiba-tiba dia udah putus asa, nggak ada harapan lagi. Tiba-tiba ontanya kembali, dia sangat senang. Maka Allah lebih senang daripada hambanya, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Artinya Allah sangat menyukai hamba-hamba yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang ini, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 57, wa yarjuna rahmatah. Dan mereka, orang-orang yang pengen soleh ini, mereka sangat berharap rahmat Allah. Maka dalam ibadah harus ada harapan. Dalam ibadah harus ada keinginan. Harus ada harapan. Tapi kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Allah yang akan memberikan harapan kita, yang tidak akan mengecewakan hambanya sama sekali. Tapi kalau kita berharap kepada makhluk, pasti kecewa. Pasti kecewa, sehebat apapun makhluk itu. Karena kita sudah memberikan harapan kepada makhluk.
Tapi kalau kita berharap kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal, pasti tidak akan mengecewakan. Karena Allah maha sempurna, karena Allah maha baik, karena Allah sangat peduli, maha peduli dengan hamba-hambanya. Apalagi hamba-hambanya yang sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, as-salis, kamalul khaufi, sempurna dalam rasa takut. Minallahi subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dia sangat takut kepada Allah, sangat takut dijauhkan Allah. Seseorang ketika mencintai, maka dia akan ada rasa takut, takut ditinggalkan atau takut dihukum, ya. Allah berfirman, wa yakhafuna azabah, dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, orang yang ingin menjadi orang yang baik di sisi Allah, orang-orang yang takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 rukun ini, 3 amalan hati ini harus ada di dalam hati seorang hamba ketika beribadah kepada Allah. Harus ada rasa cinta, harus ada rasa harap, dan harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia sholat misalkan, dia mencintai sholat karena dia mencintai yang dia ibadah, yang dia tunduk sujud kepadanya, kepada Allah. Dia mencintai Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena Allah maha baik, karena Allah Tuhannya, karena Allah yang menciptakan dia, memberikan rezeki dia, memberikan kesehatan, memberikan ilmu, memberikan kebaikan, memberikan sempurna mata, sempurna telinga, sempurna pernapasan, sempurna anggota badannya. Allah juga menaikkan derajatnya, Allah juga memberikan dia kesehatan, ya. Kemudian Allah berikan dia keimanan. Subhanallah. Karena Allah maha baik, orang akan sangat cinta kepada orang yang baik kepadanya. Bagaimana kalau yang baik kepadanya yang maha baik? Pasti dia sangat mencintai, ya. Karena cinta itu tumbuh adanya perhatian. Sering diperhatikan seorang, kita akan mencintai orang itu, ya. Kita sangat mencintai orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita sangat perhatian. Karena orang tua kita selalu ada, ya. Selalu ada dalam artian sempit, ya. Maksudnya selalu ada menurut kemampuan orang tua kita di saat kita butuh. Sehingga kita mencintai orang tua kita. Tetapi bagaimana kalau ternyata zat yang maha sempurna ini, yang maha kaya, maha sempurna kepunyaannya, dan maha selalu ada di saat kita butuh, yang lebih sayang daripada orang tua kita, dia Allah SWT, ya, maka dia akan mencintai. Kemudian dia akan berharap, kemudian dia akan takut. Takut akan diazab Allah kalau dia nggak taat. Takut tidak diterima amalnya. Takut dijauhkan. Orang kalau sudah mencintai sesuatu, dia takut dijauhi oleh sesuatu itu. Dia akan takut, ya. Maka dia akan takut kepada Allah SWT. Takut dilaknat Allah. Dijauhi Allah itu dilaknat Allah, dijauhi dari rahmatnya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan dalil tentang 3 rukun ibadah ini, mereka para ulama mengatakan ini tercangkup di dalam surat Al-Fatihah. Qalu, mereka berkata, wa qad jama'allahu subhanahu baina hadhil arkani thalathatil azimati fi fatihatil kitab fi qouli subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kata para ulama, 3 rukun ini Allah kumpulkan dalam surat pertama dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, yang disebut dengan Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Di dalam 3 ayat pertamanya, yang pertama alhamdulillahi rabbil alamin, fal ayatul ula fihal mahabbah. Ayat ini kata para ulama menunjukkan rasa cinta. Fa innallaha mun'im, karena Allah memberikan nikmat kepada kita. Wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi, dan orang yang memberikan nikmat atau sesuatu yang memberikan kepada kita akan kita cintai. Orang saja banyak beri, banyak mengasihi kita, banyak memberi kita. Kalau kita minta selalu dikasih, kita akan mencintainya. Bagaimana kalau ini zat yang maha sempurna pemberiannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harusnya lebih sangat cinta lagi sama Allah. Karena Allah sangat baik, ya. Karena Allah sangat baik. Tetapi sayang kita nggak menyadari, ya, kebaikan Allah ini. Banyak kita nggak menyadari. Kenapa nggak menyadari? Karena kebaikan Allah itu sangat halus, sehingga nggak kerasa kita.
sangat halus pemberiannya, nggak kasar, ya, nggak seperti manusia memberi gitu ya, pengen balas pemberiannya, atau manusia pemberian juga terbatas, tapi Allah maha halus pemberiannya. Lihat, Allah berikan kita kehidupan yang nggak kita rasakan, nggak kerasa, padahal pemberiannya itu nyata. Bagaimana kita dulu dari telur ayah kita, sperma ayah kita, telur ibu kita bersatu, jadilah kita. Lihat, kita kan merasakan kehidupan itu. Dan siapa yang memberikan makanan di dalam perut itu, yang mengurai makanan ibu kita menjadi makanan lalu masuk ke plasenta ibu kita, masuk ke semua tubuh kita saat bayi. Itu pemberian dari Allah, tapi nggak kita rasakan. Karena begitu latifnya Allah, ya, begitu halusnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya, sehingga banyak manusia nggak menyadarinya. Makanya ikhwati fiddin, mempelajari Asmaul Husna ini, kita akan mempelajari bagaimana besarnya pemberian Allah kepada kita. Bagaimana halusnya Allah memberikan kenikmatan yang subhanallah, nikmat itu ternyata banyak banget. Bahkan lebih banyak daripada pemberian ibu kita, ayah kita. Ya, kita bersyukur kepada orang tua kita karena baik banget mengurus dari kecil, yang ternyata orang tua kita ini tidak lebih hebat daripada Allah Rabb kita Azza wa Jal, ya. Kemudian ayat yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Fal ayatu tsaniyah fiha ar-raja. Ayat yang kedua menunjukkan rasa harap kita. Kenapa? Karena kata para ulama, fal muttasifu birrahmati turja rahmatuhu. Yang disifati maha penyayang, diharapkan kasih sayangnya. Kita kalau ada lihat orang bengis, kejam, nggak ada rasa sayangnya, kita berharap nggak sayang dari orang itu? Enggak. Tapi kalau kita lihat orang ini baik banget, dermawan banget, setiap permintaan, setiap minta tolong kepada dia, selalu dia bantu. Kalaupun dia nggak mampu bantu, dia akan cari orang lain yang membantu kita. Wah, orang ini sayang banget. Maka orang seperti pasti dijadikan harapan buat orang lain. Kita kalau bilang teman kita, bro, lagi susah nih bro, banyak hutang nih, pokoknya lagi sempit nih, gimana ya? Ada nggak yang bisa bantu? Oh, sini. Kita tahu ada orang yang sangat sayang, orang yang selalu membantu. Si Fulan, si A misalkan, dia baik banget orangnya. Nah, jadi harapan, ya, maksudnya jadi tempat orang minta kebaikan, ya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha sempurna kasih sayangnya? Maka Allah adalah zat yang tempat menggantungkan semua harapan kita. Jadi ayat kedua menunjukkan harapan. Kemudian ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari pembalasan. Wal ayatu tsalitsah, kata para ulama, ayat yang ketiga dari surat Al-Fatihah, fihal khauf, menunjukkan rasa takut kita kepada Allah. Kenapa? Famalikul jazai wal hisab yukhafu azabuhu. Pemilik balasan dan hukuman pada hari pembalasan nanti di akhirat, pengadilan seadil-adilnya, maka ditakuti hukumannya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ketika melakukan kesalahan, perbuatan kriminal misalkan, wayazubillah, atau perbuatan kesalahan menurut undang-undang, lalu kita dipanggil oleh hakim, oleh penegak keadilan, ya, kita ditangkap oleh polisi misalkan, lalu kita dibawa ke pengadilan, lalu hakim akan memvonis yang diajukan oleh jaksa misalkan, ya, yang menuntut hukuman, memberikan penerangan kepada hakim, lalu hakim memvonis kita takut itu. Aduh, takut sama penegak keadilan. Kenapa? Karena kita tahu mereka bisa menghukum. Saat kita naik motor nggak pakai helm nih, di depan ada polisi, pasti kita takut. Aduh, kenapa? Karena kita tahu polisi itu punya wewenang untuk menindak kita, ya, untuk istilahnya itu, kalau nggak pakai helm itu ditilang. Takut kita kan ditilang. Makanya penegak keadilan itu ditakuti. Kenapa? Karena mereka mampu, punya wewenang menghukum. Hakim, jaksa itu ditakuti oleh para buronannya. Terus penyidik itu, ya, baik dari kepolisian atau dari KPK kalau korupsi. Mereka yang koruptor itu takut. Kenapa? Karena mereka tahu mereka punya
perangkat hukum, mereka punya wewenang yang disahkan oleh negara yang memang memiliki wewenang untuk menghukum, mengadili. Sehingga mereka pun khawatir, takut kalau melakukan kesalahan. Itu manusia. Bagaimana dengan Allah? Allah Malik Yaumiddin, pemilik keadilan pada hari akhirat kelak. Allah berfirman dalam surat At-Tin itu ya, alaisallahu biahkamil hakimin, kata Allah. Bukankah Allah hakim yang paling hakim, maksudnya yang paling adil dari semua hakim yang ada di dunia ini? Allah maha adil dan siksaan Allah itu ada, hukuman Allah ada, ya. Sehingga wajib kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena hukuman Allah itu ada. Kalau kita naik kendaraan takut, nggak punya STNK, nggak punya SIM, takut dihukum di dunia, bagaimana di akhirat kelak? Tentu kita harus lebih takut lagi ketika kita nggak beriman, ketika kita nggak sholat, ketika kita nggak zakat, ketika kita nggak puasa, ketika kita nggak haji apabila mampu, ya, kemudian kita durhaka kepada orang tua, atau kita melakukan riba, melakukan zina, melakukan pembunuhan, yang semua itu adalah larangan-larangan Allah. Ya, jadi hukuman Allah akan Allah berikan kepada orang yang tidak mentaati perintah, meninggalkan perintah, atau yang melaksanakan larangan Allah. Malik Yaumiddin yadullu 'alal khauf. Ayat Allah Malik Yaumiddin menunjukkan rasa takut. Karena itu walihada qala ta'ala, maka di akhir ayat 3 tadi, akibat dzalika Allah akhiri ayatnya dengan iyyaka na'bud, baru ibadah. Jadi setelah 3 ayat ini yang terpupuk di dalamnya rasa cinta, rasa harap, rasa takut, baru ibadah tegak. Iyyaka na'bud, ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Atau kata para ulama, a'buduka ya rabbi bihadhihi thalatha, aku menyembahmu ya Allah dengan 3 rukun ini ya Allah. Aku menyembahmu bimahabbatika, dengan mencintai, karena mencintaimu, yang engkau katakan alhamdulillahirabbil alamin. Dan aku menyembahmu dengan warajaika, sangat berharap kepadamu, karena engkau mengatakan ar-Rahmanir Rahim, karena engkau adalah yang maha sempurna kasih sayangnya, tempat menggantungkan harapan kasih sayang. Dan aku beribadah kepadamu ya Allah dengan rasa takut kepadamu, karena engkau mengatakan engkau adalah maha raja, penguasa hari pembalasan. Ibadah tegak dengan 3 pondasi ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru dia mengatakan ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan ibadah sesuai dengan 3 rukun ini, yaitu jalannya orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, jalannya ada para syuhada, jalannya para siddiqin, ya, jalannya orang-orang yang benar, yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Fadhal Kang. Baik Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi para pendengar dan para pemirsa yang sedang menyimak kajian dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini, alhamdulillah, kita akan masuk berikutnya ke sesi interaktif. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 085624619995. Sekali lagi di 085624619995. Tapi Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaannya bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah singgah di sebuah daerah tidak jauh dari ibu kota. Di sana ada praktik menyembelih hewan setelah panen padi. Katanya mereka bersyukur atas hasil panennya kepada Dewi Padi. Apakah ini termasuk menyembelih untuk selain Allah? Nah, itu termasuk menyembelih selain Allah, ya. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Nah, karena dia telah menyembelih kepada selain Allah. Allah sangat melarang hambanya menyembelih selain Allah.
Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, bukan untuk Dewi Padi. Karena panen itu bukan Dewi Padi atau Dewa Padi atau apapun yang mereka yakini yang bisa memberikan kesuburan. Karena itu adalah jin atau tagut yang mereka yakini, ya, itu adalah syaitan. Yang benar yang memberikan kesuburan padi itu adalah Allah. Maka sembelilah hewan kurban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembelih karena selain Allah. Allah taala. Masya Allah Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penanya dan bagi kita semua. Tapi para pemirsa, para pendengar Radio SKN Al Bayan dimanapun Anda berada, untuk berikutnya kembali kami mengundang Anda berinteraksi bersama. Silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0856 2461 9995. Sekali lagi di 0856 2461 9995. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Tafadhal Kang. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustaz, yang kami ketahui bahwasanya mencintai Rasulullah, keluarganya dan para sahabat merupakan bagian dari ibadah. Lalu muncul seseorang yang berstatement katanya mencintai Rasulullah tidak perlu dalil. Apakah pertanyaan ini benar Ustaz? Sedangkan ibadah memiliki syarat diterimanya ibadah dan syarat-syarat yang lainnya. Demikian pertanyaannya Ustaz. Taib, Allah berfirman, di antara bentuk cinta kepada Allah adalah cinta kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu menjadi syarat standar mutlak, ya, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada nabinya. Nah. Dan kecintaan kepada nabi kita Muhammad SAW, caranya gimana? Mentaatinya. Nah. Dan mentaati Rasulullah SAW artinya mentaati apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang. Nah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu." Apa yang datang dari Nabi berupa perintah, ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi kita Muhammad SAW, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Engkau akan diampuni Allah, engkau akan dicintai Allah, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi, kalau ada orang mencintai Nabi dengan lisannya saja, tapi enggak dibuktikan dengan amalannya, artinya amalannya tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, maka cinta ini cinta yang tidak sesuai, atau cinta yang kita sebut dengan bertepuk sebelah tangan, ya, hanya pengakuan saja. Seperti pepatah Arab yang mengatakan apa? Setiap orang itu yadda'i, mereka mengklaim mencintai Laila, padahal Laila enggak mencintai mereka. Jadi setiap orang boleh mengklaim mencintai Rasul, mencintai Allah, tapi yang paling penting apa indikator seorang ini dicintai Allah, dicintai Rasulullah SAW, ya, yaitu dengan mentaati Allah, mentaati Rasulnya. Bahkan kalau kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih mencintai anak kita, lebih mencintai orang lain daripada Allah dan daripada Rasulnya, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakan, kata Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, dan harta yang engkau cari, jual beli yang kau takut rugi, tempat tinggal yang nyaman yang kau ridhoi, lebih engkau cintai daripada Allah, daripada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah,
Fatarabbasu, tunggu kata Allah, hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai nanti datang urusan dari Allah, yaitu hukuman. Wallahu ta'ala alam. Baik, Masya Allah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah Ustaz, berikutnya kita angkat lagi pertanyaan yang sudah masuk. Fadal Kang. Bismillah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin tanya, apakah hukumnya mengganggu kuburan dengan dilempari beling-beling pecah? Terima kasih atas jawabannya. Melempari beling ini akan membuat mudarat bagi orang yang ziarah kubur ya. Nah. Bukan dia menzolimi kuburan, tapi menzolimi orang yang akan berlalu lalang atau yang akan lewat di kuburan itu. Seperti orang yang ziarah misalkan ya. Ziarah hukumnya mubah untuk mendoakan mayit dan juga mengingat kematian, boleh. Tetapi yang dibolehkan laki-laki, atau kalau perempuan itu sebagian ulama mengharamkan ya, karena bahaya. Jadi hendaklah perempuan menjauhi menziarah kubur. Berbeda dengan laki-laki, dibolehkan. Jadi orang yang melempar beling-beling ke kuburan ini perbuatan zolim yang akan Allah tuntut pada hari kiamat. Dia akan dituntut itu atas perbuatan zolimnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya iman itu bercabang-cabang, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq. Itu iman yang cabang yang paling rendah kita singkirkan beling. Bagaimana Anda akan mencapai kesempurnaan iman sedangkan iman yang paling rendah aja nggak diamalkan? Bukan hanya nggak diamalkan, malah dia melakukan kebalikannya, memberikan gangguan di jalan-jalan. Apalagi dengan beling itu. Dengan beling itu orang akan terluka. Dia akan terkena dosa itu, akan dituntut oleh orang yang luka itu nanti pada hari kiamat. Ya, dengan sengaja lagi dia lempar itu. Apalagi kalau yang menginjaknya banyak orang. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, para pendengar saudaraku Siman Sakidah yang Allah muliakan. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah di Gekbrong, mau bertanya. Saya adalah tetangga beliau. Bagaimana caranya mengingatkan seseorang yang katanya beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah, tapi di kehidupan sehari-hari malah melanggar sunnah Rasulullah. Dan apabila berkata kepada istrinya, beliau selalu membentak, dan di setiap makan beliau selalu mencela masakan istrinya. Saya berusaha untuk tidak peduli, namun selalu mengganggu dengan kata-katanya. Alhamdulillah dengan berdoa saya sudah bersikap. Maksudnya mungkin beliau sudah mendoakan tetangganya ini, Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik, Ustaz. Seseorang memang terkadang dia menuntut ilmu, belajar ilmu tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang pemahaman para sahabat, para salafus soleh. Belajar agama ini, hijrah dia kembali kepada pemahaman agama yang sahih dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berusaha mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ya. Tetapi tidak menjamin dia mengamalkan, karena menuntut ilmu beda dengan mengamalkan ilmu. Walaupun dua-duanya harus kita lakukan ya. Orang yang menuntut ilmu alhamdulillah dapat hidayah secara umum, hidayah belajar. Tapi dia belum mendapatkan hidayah khusus mengamalkan ilmu itu. Maka hendaklah kita, ini peringatan bukan hanya buat tetangga beliau tadi ya, wafaqahullah ta'ala, ini juga buat kita. Bahwasanya selain kita belajar menuntut ilmu, kita juga harus berdoa agar bisa mengamalkan ilmu. Minta tolong kepada Allah. Rasulullah SAW saja meminta tolong agar bisa bersyukur dan beribadah lebih baik, dan banyak berzikir kepada Allah. Nabi SAW berdoa setelah selesai sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa beribadah kepadamu dengan baik, dan agar bisa bersyukur kepadamu. Apalagi kita harus meminta tolong hidayah yang khusus ini, hidayah taufik agar mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kemudian kalau dia lihat
ada temannya atau saudaranya atau tetangganya yang tidak mengamalkan ilmunya, hendaklah dia mendoakannya. Itu adalah cara yang baik. Kemudian menasihatinya dengan cara yang baik, mengingatkan dia, mengajak lagi dia ke taklim, ya, berkaitan dengan mengamalkan ilmu, berkaitan dengan berbuat baik kepada istri, ya, jangan mencela makanan. Pokoknya amalan-amalan yang disyariatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya dengan baik, doakan dia. Mudah-mudahan dia segera diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Amin Ustaz. Syukran wa jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustaz, ada 2 pertanyaan lagi yang masih satu pembahasan, kita bacakan bersamaan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita mempercayai omongan orang tua yang katanya jangan duduk di pintu, nggak boleh keramas sore hari dan lain-lain, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dimaksud musyrik bagai semut di atas batu pada malam hari itu apa? Demikian pertanyaan Ustadz. Baik, yang pertama, meyakini bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan sial, ya. Nah, seperti apa tadi? Duduk di depan pintu, ya. Kemudian apa lagi? Nggak boleh keramas sore-sore. Nggak boleh keramas sore-sore. Kemudian potong kuku malam-malam. Biasanya nggak boleh potong kuku malam-malam. Ini semua adalah di dalam syariat kita disebut dengan tatoyur, ya. Tatoyur itu adalah menganggap sial sesuatu. Padahal segala sesuatu itu, baik manfaat atau mudarat, tidak ada yang bisa bisa memberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini harus kita hilangkan, ya. Harus kita tinggalkan. Karena keyakinan ini adalah keyakinan yang hanya diyakini oleh orang tua kita, mungkin berdasarkan pengalaman mereka saja. Mungkin dulu pengalaman mereka kalau mandi keramas sore itu rambutnya gatal-gatal, kalau gunting kuku malam-malam gelap. Orang tua zaman dulu kan nggak ada lampu. Adapun lampu sangat terbatas. Pakai lilin juga malam harus dimatikan. Jadi kalau potong kuku malam-malam luka tangannya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman mereka inilah yang menyebabkan akhirnya mereka melarang ini, atau istilah mereka pamali, ya. Duduk di depan pintu. Ya, duduk di depan pintu mengganggu orang lalu lalang, ya. Maka kita jangan meyakini penyebab kesialan karena itu. Kalau mau keramas sore, keramas saja. Kalau mau gunting kuku malam hari, misalkan ada cahaya, gunting kuku aja dengan berhati-hati. Ya, karena itu semua tidak ada dalilnya. Dan itu semua bukanlah sebab kesialan, ya. Dan tidak ada menurut syariat. Bahkan kalau kita yakini itu yang bisa memberikan sialan, ini akan menjadi sebuah kesyirikan. Allah ta'ala. Adapun kesyirikan bagaikan semut di malam hari, ya maksudnya kesyirikan itu sangat halus, sangat tersembunyi, sehingga terkadang kita tidak sadar kalau kita telah melakukan kesyirikan. Makanya kita selalu beristighfar, ya, setiap hari selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa dari syirik yang nyata yang kita ketahui atau syirik yang tersembunyi yang kita enggak ketahui. Allahumma inna na'udzubika an usyraka biha wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah dari syirik yang kami enggak ketahui. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah, syukran jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dan nasihat-nasihatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Taib para pendengar dan para pemirsa, alhamdulillah telah kita simak hari ini siaran pertemuan ke-9 kajian Kitab Ushul Iman. Insyaallah kita cukupkan di pagi hari ini Ustaz. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan ibadah dan juga pondasi utamanya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah, ditambahkan ilmu, ditambahkan taufik agar bisa beribadah penuh dengan rasa cinta, rasa khauf dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas syarat diterima ibadah dan juga macam-macam ibadah pada pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf atas kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, kekurangan.
dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi para pendengar saudaraku Siman Sakidah, para pemirsa Asmaul Husna TV dimanapun Anda bisa menyimak kajian kita di pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah simak kajian pertemuan ke-9 pembahasan makna ibadah bersama Ustaz Faisal Mistam PDI Hafizahullah Ta'ala, langsung kami siarkan dari studio Radio SKN Al-Bayan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan selenggarakan kajian usul iman di hari Senin pagi jam 8 sampai dengan selesai. Dan para pendengar, kita cukupkan di pagi hari ini. Saya Angga Abu Khadijah yang bertugas dari studio, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita tutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.